بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita biiznillah dari kitab Hadis Al-Arba'in lil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih berada di hadis yang ketujuh berkaitan tentang nasihat kepada Allah. Kemarin kita sudah sampaikan maksud dari nasihat kepada Allah telah dirinci oleh para ulama, telah ditafsirkan oleh para ulama. Al-Imam Ibnu Daqiq rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah mengatakan, An-nasihatu lillahi ta'ala ma'naha munsarifun ilal imani bihi. Di antara makna dari nasihat kepada Allah adalah beriman kepada Allah. Dan permasalahan beriman kepada Allah ini juga permasalahan yang sangat luas sekali. Makanya ada sebuah kitab syarah min al-usul Usul Iman, syarah tentang pokok-pokok di dalam perkara-perkara iman. Itu pembahasan dari Ustaz Margolang ya. Karena permasalahan tentang iman ini sangat luas. Wa nafyu syirki anhu, kemudian menafikan kesyirikan, menjauhi kesyirikan, sekutu dengan Allah, sekutu bagi Allah. Maka orang yang dimaksud dengan beriman kepada Allah, yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah, dia harus menafikan syirik. Menafikan syirik. Benar-benar dia membuang kesyirikan-kesyirikan.
wa tarkul ilhad fi sifatihi. Kemudian di antara juga maksud dari nasihat kepada Allah adalah tidak menyimpangkan makna-makna yang ada di dalam sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah. Tidak menyimpangkan, tidak menyelewengkan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka beriman sesuai yang dikabarkan, menetapkan sesuai yang ditetapkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, tanpa mentahrif, tanpa mentashbih, tanpa menta'til, tanpa mentakyif. Maka perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita menetapkannya sesuai yang ditetapkan, dan kita beriman atas itu semua. Makanya juga yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Daqiq, wa wasfih bi sifatil kamal wal jalal kulliha. Yang sebelumnya tadi meninggalkan yang namanya penyimpangan terhadap makna-makna di dalam nama-nama dan sifat-sifat. Karena sebagian orang menyimpangkan maknanya, menyelewengkan maknanya, artinya. Allah katakan Allah punya wajah, namun diselewengkan artinya. Allah punya tangan, diselewengkan arti tangan itu apa. Maka tidak boleh mentakwil, tidak boleh menta'til, tidak boleh mentiadakan, mentashbih, menyamakan, menyimpangkan atau menyelewengkan. Tidak boleh. Istiwa Allah di atas arash, tidak boleh menyimpangkan maksudnya atau maknanya, atau menyelewengkan atau merubah artinya, enggak boleh. Istiwa alal arash, khalas. Kita beriman sesuai dengan jalal, kemahakuasaan Allah. Bagaimana istiwanya Allah? La na'rif. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Yang penting kita beriman Allah beristiwa di atas arash. Maka jangan lagi diartikan, disimpangkan, dimacam-macamkan tentang apa maksud dari istiwa. Enggak boleh. Makanya dikatakan oleh Imam Malik, istiwa ma'lum. Kalimat istiwa, kata Imam Malik, ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui. Itu sudah diketahui. Enggak usah lagi mencari makna-makna, penjelasan-penjelasan apa maksud istiwa ini. Sudah. Al-istiwa ma'lum. Istiwa itu diketahui. Bersemayam itu diketahui. Sedangkan wa kaifa istiwa, bagaimana istiwanya Allah, itu majhul, enggak ada yang tahu. Bahkan Imam Malik mengatakan was-su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana Allah, ini pertanyaan bid'ah. Bagaimana tangan Allah?
Gak boleh. Bagaimana bertanya tentang bagaimana tangan Allah? Siapa makhluk yang tahu bagaimana tentang tangan Allah? Makanya pantas kata Imam Malik, bertanya tentang bagaimana tentang sifat-sifat Allah, itu pertanyaan bid'ah. Berarti pertanyaan yang tidak layak dipertanyakan. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya hancur lebur, semuanya hancur kecuali wajah Allah. Berarti Allah punya wajah. Kita beriman Allah punya wajah, sudah. Sebagian menyimpangkan arti wajah itu, oh maksudnya wajah ini artinya ini. Enggak boleh. Dan bagaimana wajah Allah, tak cocok itu ditanyakan. Enggak cocok. Itu pertanyaan pasti tak akan bisa dijawab siapapun dia. Kenapa? Karena tidak ada makhluk yang melihat Allah. Hatta Nabi, sampai Nabi pun tak pernah melihat Allah. Tidak pernah. Mustahil seorang hamba yang masih hidup dia bisa melihat Allah. Mustahil. Kecuali dongeng-dongeng yang mereka lakukan, yang buat itu. Kalau bapak hanya melihat Nabi biasa, katanya, saya melihat Allah dalam keadaan sadar. Ini sudah yang cocok masuk rumah sakit jiwa, cocok ini. Gak ada. Hatta Nabi gak bisa. Nabi saja, Nabi Musa minta apa kepada Allah? Apa yang terjadi? Hancur gunung tuh. Tiba-tiba dia mengatakan dalam keadaan sadar melihat Allah. Entah pun genderuwo pun nampaknya itu. Subhanallah. Tak beristighfar pula itu atas ucapan seperti itu. Enggak mengaku, enggak tahu itu salah, keliru. Kalau para nabi, para rasul tidak bisa melihat Allah di dunia dalam keadaan sadar, mimpi, enggak bisa. Siapa dia? Siapa dia? Makanya pantas pertanyaan bagaimana, pertanyaan bid'ah, pertanyaan tercela. Pertanyaan tercela. Bagaimana tangan Allah? Allah tersenyum. Bagaimana senyumnya Allah? Gak pantas dipertanyakan. Kecuali sesuatu yang sudah kita nampak. Sesuatu yang kita nampak. Jangankan Allah, angin saja. Bagaimana angin itu? Ada enggak angin? Ada. Bagaimana bentuk angin itu? Apa warna angin itu? Merah, hijau, biru. Itu yang di langit sana itu apa namanya? Pelangi. Itu pelangi. Angin itu bagaimana? Itu makhluk. Bagaimana dengan yang menciptakan makhluk? Kenapa? Gak bisa di ranah. Itu bukan zona akal, ranah yang diceritakan. Karena kita bisa menceritakan sesuatu yang kita nampak. Bidadari saat ini, bidadari. Siapa yang menampak bidadari? Bidadari surga ya, bukan bidadari dunia. Gak bisa orang menceritakan bagaimana bidadari itu. Kenapa? Karena tak nampak. Bagaimana rambutnya, bagaimana wajahnya, bagaimana tangannya, nggak nampak.
bagaimana bajunya, pakaiannya. Kenapa? Itu makhluk. Bagaimana dengan Allah? Zatnya takkan bisa membagaimanakan, itu tak bisa. Makanya bertanya tentang bagaimana, ini menjawab, ingin menjelaskan bagaimana, ingin meminta penjelasan bagaimana tangan Allah tentang sifat-sifat Allah, tak bisa. Gak bisa. Maka wa wasfih bi sifatil kamal wal jalal kulliha. Kita sifatkan sempurnanya sifat dan nama-nama Allah. Sudah. Kita menyifati nama-nama atau menyifati Allah sesuai dengan dikabarkan oleh Allah. Wa tanzihuhu an jami'in naqais, dan mensucikan dari segala kekurangan-kekurangan. Ada di antara makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang mengatakan Allah itu pelit, Allah itu fakir, Allah itu bakhil. Ini kan kekurangan. Maka bentuk dari beriman kepada Allah dengan sempurna, bentuk dari nasihat kepada Allah adalah tanzih, mensucikan dari kekurangan-kekurangan itu. Karena Allah itu maha sempurna dan Allah tidak memiliki kekurangan apapun. Wal qiyam bi ta'atihi wa ijtinab ma'siyatihi. Wal qiyam bi ta'atihi, melakukan ketaatan-ketaatan, mendirikan, menunaikan amal saleh, wajtinab ma'siyatihi, dan menjauhkan larangan, menjauhkan maksiat-maksiat, menghindar dari dosa-dosa. Ini nasihat kepada Allah. Kemana tujuan, kemana kebaikan-kebaikan dalam dinasihat ini? Kepada kita, bukan kepada Allah. Kemudian Al-Imam Ibn Daqiq juga mengatakan wal hubbu fihi wal bughdhu fihi. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan kita membenci apa yang dibenci oleh Allah. Jangan keterbalikannya. Kalau terbalik, ada yang qasdat itu. Kalau terbalik, mencintai apa yang dibenci oleh Allah dan membenci apa yang disukai oleh Allah, berarti imannya, hatinya qasdat. Ada yang salah di situ. Yang benar adalah suka kita kepada apa yang dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah, dan membenci apa yang dibenci oleh Allah.
Dan ini puncak iman yang luar biasa. Puncak iman yang luar biasa. Maka wal hubbu fihi wal bughdhu fihi. Maka tidak boleh kita membenci sesuatu dengan hawa nafsu, enggak boleh. Berarti bencinya kita kepada sesuatu dengan hawa nafsu itu bisa benci yang membawa malapetaka. Namun bagaimana kebencian kita kepada sesuatu itu, kebencian ibadah yang menghasilkan pahala, maka bencilah apa yang dibenci oleh Allah. Berarti itu namanya benci karena Allah. Suka kepada sesuatu jangan karena hawa nafsu. Ada suka dengan hawa nafsu karena hawa nafsunya yang suka. Dan hawa nafsu itu senantiasa mensukai, mencintai, menyukai sesuatu yang dibenci oleh Allah. Itu sudah bawaan nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak kepada yang dibenci. Mengajak kepada yang dibenci, yang buruk. Dibenci oleh siapa? Dibenci oleh Allah. Makanya orang-orang yang membenci taat kepada Allah itu koslet tuh. Ada orang benci dengan pakai orang yang benci kepada orang yang berjenggot, itu koslet tuh. Ada orang tidak suka kalau seandainya wanita itu pakai pakaian besar, pakaian gamis, jilbab besar, apalagi bercadar, enggak suka dia. Risih rasanya. Saya risih kali melihat orang bercadar nih, benci kali. Itu koslet tuh. Berarti jemaah, musuh-musuh Allah pun harus ada di dalam hati kita itu benci. Harus ada. Kalau kita tatkala melihat bangunan-bangunan di situ tempat ibadahnya orang-orang yang mereka beribadah kepada selain Allah, tatkala kita melihatnya, jangan pernah kagum. Kalau kita kagum, koslet tuh. Masuk ke tempat ibadah orang kafir. Oi, mak cantiknya, bangunannya. Ada yang salah keimanan itu. Dengan orang kafir, orang Yahudi berjabat tangan, kecipi-kecipi. Tapi orang-orang salaf, orang-orang yang senantiasa menegakkan sunnah, dibonci, diejek, dicaci, dimaki. Tapi kalau orang Yahudi, oh subhanallah, kasih sayangnya luar biasa. Dia mengatakan inilah agama benar. Aina hubbu fihi. Mana tentang cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Jangan pernah membenci sesuatu yang disukai oleh Allah. Na'udzubillah. Jangan pernah membenci syariat Allah, karena syariat Allah semuanya disukai oleh Allah. Aneh terkadang, subhanallah, orang-orang kafir luar biasa ramahnya. Bahkan di la ilaha illallah,
dibawa ke masjid, minta berkah dari siraman orang-orang yang apa namanya? Yang pakai baju coklat. Dibawa ke masjid, disiram-siram dengan membawakan lagu-lagu mereka, berjilbab make itu ya. Belobe bepeci mengambil subhanallah. Bagaimana ini? Makanya demi Allah, ini puncak iman yang luar biasa. Pernahkah kita merasakan tatkala kita melihat maksiat itu benci kita? Gak suka kita. Ada wanita-wanita membuka aurat misalnya, agak risih kita. Atau ada wanita-wanita yang di sampingnya, yang bukan mahram bagi dia. Apa yang dirasakan? Tenang, senang. Kalau tenang, senang, ada khoslat imannya itu. Berfoto pula lagi itu. Berfoto dengan dia. Di samping nih, tinggal pegang saja di tangan tuh. Harusnya risih. Harusnya menjauh dari itu. Kecuali memang benar tidak bisa dielakkan, terpaksa. Di angkot misalnya, di bus. Itu pun kalau ingin berusaha menjauh dari itu, jauhkan. Jauh darinya. Tapi memang gak ada lagi. Itu pun di dalam hatinya benci, gak suka itu. Risih itu. Tapi kalau dia nyaman di samping wanita itu, malah dia minta, enaknya kalau setiap pula pergi seperti ini, berkombur-kombur, adik kemana, dari mau kemana. Dia pula ngajak ngobrol, udah pakai jenggot pak, tak cocok kayaknya. Bercanda-canda, ketawa-ketawa. Maka wal hubbu fihi wal bughdu fihi, hendaklah mencintai sesuatu karena Allah, membenci sesuatu karena Allah. Kalau orang menyukai sesuatu karena Allah, membenci sesuatu karena Allah, inilah benci dan suka yang menghasilkan ibadah atau pahala, dan bahkan itu merupakan keimanan yang luar biasa. Kalau itu belum kita rasakan, maka mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Wa jihad man kafara bihi. Kemudian jihad. Jihad melawan orang-orang kafir, bukan jihad melawan orang-orang muslim. Berantem. Jihad ini ustaz menegakkan sunnah, yang kita lawan belobe. Sudah, lari saja. Mundur bukan berarti kalah jemaah. Mundur bukan berarti kalah itu. Perubah posisi. Jihad itu melawan orang
kafir. Itu jihad. Dan itu pun di medan perang. Termasuk juga jihad misalnya mempertahankan harta. Kata Nabi SAW, itu jihad. Ada yang merampok kita, kita pertahankan nih sampai kita meninggal dunia karena kita dibunuh. Ini jihad. Mempertahankan diri kita, nyawa kita, jihad. Namun kalau jihad di dalam peperangan, itu harus yang dilawan orang-orang kafir. Itu harus yang dilawan orang kafir, bukan muslim. Makanya kalau ada orang membunuh muslim mengatasnamakan jihad, itu bukan jihad tapi jihad. Jimnya harus berubah menjadi baris atas, jahad. Kalau benar-benar yang dilawannya adalah orang kafir, itu namanya jihad. Membom itu di masjid, dibomnya di masjid. Siapa yang ada di masjid itu? Ini keliru. Wal i'tirafu bi ni'matihi wasyukru 'alaiha. Kita harus mengakui begitu banyaknya nikmat-nikmat Allah. Kalau sudah dia mengakui itu nikmat-nikmat Allah, akan datang yang namanya mensyukuri. Dia akan mensyukuri jika dia mengakui. Dia akan mensyukuri jika dia mengakui. Tapi kalau dia tidak mengakui itu nikmat datang dari Allah, akan berat dia untuk bersyukur. Akan berat. Bahkan kalau sudah tidak mensyukuri, akan ada namanya kufur nikmat. Dia akan menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Wal ikhlasu fi jami'il umur. Kemudian mengikhlaskan seluruh perkara-perkara atau amal-amal yang dia lakukan. Ikhlaskan karena Allah. Terkadang jemaah, untuk ikhlas itu perlu kebiasaan. Mudahnya seseorang itu ikhlas, terkadang dia harus membiasakan. Dia harus membiasakan. والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليها والتلطف بالناس. Termasuk juga nasihat kepada Allah adalah mengajak manusia kepada apa yang kita sebutkan di atas tadi. Mendakwahkan, mengajarkan kepada manusia atas apa yang kita sebutkan tadi. Apa itu? Beriman kepada Allah. Kita ajak manusia untuk beriman kepada Allah, kembali kepada Allah, beriman kepada, menjauhi yang namanya kesyirikan, menafikan kesyirikan, meninggalkan yang namanya penyimpangan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Menafikan itu, kita hindarkan yang namanya menyelewengkan, menyimpangkan makna atau maksud dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sempurnakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita ajak manusia kepada ini semuanya. Beginikan juga untuk mensucikan dari seluruh kekurangan-kekurangan yang terkadang manusia mengatakan itu. Allah itu fakir, Allah itu ini, Allah itu ini. Maka kita harus membersihkan itu semua. Kemudian wal qiyam bi ta'atihi. Kita mengajak manusia untuk taat kepadanya, kepada Allah, untuk menunaikan kewajiban-kewajiban dia yang diwajibkan oleh Allah.
wajtinab mu'asiyatihi. Kemudian kita ajak manusia untuk menjauhi maksiat-maksiat, dosa-dosa. Inilah isi dakwah kita semuanya. Inilah dakwah salaf itu, dakwah yang mengajak kepada semua apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ini saja, insyaallah besok kita akan masuk kepada maksud dari beriman kepada Al-Qur'an, nasihat kepada Al-Qur'an. Insyaallah besok akan kita bahas biiznillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.